Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang 16 ayat 1 sampai yang keempat. Judul renungan kita pada hari ini adalah bantuan tepat waktu. Pada saat Pak Yusuf sekeluarga harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya akibat terinfeksi virus COVID-19, alih-alih menyebarkan gosip dan menjauhi mereka, para tetangganya secara rutin meletakkan makanan di depan rumahnya sampai seringkali berlebih. Bahkan mereka juga menanyakan makanan favoritnya. Mereka juga tak segan membantu berbelanja kebutuhan lain yang mereka perlukan, seolah mendukungnya untuk segera sembuh. Mengulurkan tangan untuk meringankan beban orang lain, yang kesusahan juga dilakukan oleh Ziba, hamba Mephiboset ketika Daud sedang dalam pelarian akibat pemberontakan anaknya, Absalom. Bantuan yang kita berikan pada saat yang tepat bukan hanya melegakan perasaan orang yang kita tolong, melainkan juga menjadi oase bagi orang yang sedang tertekan, sehingga ia dapat menetap hari yang lebih jauh dan lebih bersemangat. Ketika kebanyakan orang cenderung dingin dan tidak lagi peka terhadap permasalahan orang lain, sebagai orang percaya, hendaknya kita selalu mengutamakan kasih dengan bertanya pada diri sendiri, siapa orang yang Tuhan mau saya bantu hari ini? Bukalah hati Anda bagi Tuhan sehingga panggilannya untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan dapat Anda penuhi sebaik-baiknya, tanpa mengeluh sedikit pun, karena bagaimanapun sudah selayaknya kita yang telah mengecap kebaikannya membagikan berkat yang Dia berikan kepada siapa saja yang sedang dilanda kesukaran, sehingga Allah yang penuh kasih dapat nyata di tengah-tengah mereka. Sentuhan kasih Tuhan dalam hidup kita adalah landasan kita untuk bergemar membantu sesama. Oke, sekarang mari kita lihat pembahasannya ya. Judul renungan kita, akibat terburu-buru dalam pengambilan suatu keputusan karena tanpa mempertimbangkan fakta yang ada. Kita baca bacaannya pada hari ini ya, 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Jadi cuma 4 ayat saja ya. Di sini diceritakan begini ya. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mephiboset. Mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanya raja kepada Siba, apa maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, dia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja pada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapatkan kasih di matamu, ya tuanku raja. Jadi kondisi yang sebenarnya begini ya. Ternyata Siba itu adalah orang yang licik, karena tuannya yaitu Mephiboset. Mephiboset ini adalah anak dari Saul. Saul itu adalah raja pertama dari Raja Israel ya. Ini cacat pada kakinya. Maka Siba menggunakan kesempatan ini untuk menyusul Daud, memberikan bahan makanan, pokoknya seolah-olah peduli lah, dan mengabarkan berita bohong tentang Mephiboset yang mengkudeta daripada Yerusalem. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, benarkah Siba itu berbohong? Kalau kita lihat ya, dalam 2 Samuel 19 ayat 26 sampai 28, nanti kita baca, maka kita akan menemukan cerita versi Mephiboset. Ya, jadi ceritanya Siba sama ceritanya Mephiboset ini berbeda. Nah, ayat 3 dari bacaan ini kita menunjukkan betapa lemahnya versi cerita daripada versi Siba. Bisakah Mephiboset menjadi raja? Jawabannya harusnya tentu tidak. Karena begini ya, kalau kita lihat ayat 3, lalu bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Anak tuanmu, tuanmu itu harusnya merujuk pada Saul, jadi anak tuanmu, anak Saul, yaitu Mephiboset. Jadi implisitnya Raja Daud ini bertanya, di manakah Mephiboset? Lalu Siba, hambanya Mephiboset, ini ngomong kepada Daud, dia ada di Yerusalem. Lah, mengapa dia ada di Yerusalem? Dia bicara gini, karena pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Jadi intinya Mephiboset ini pengen
berkuasa lagi. Itu seolah-olah gambaran Mephiboset yang diceritakan oleh Siba kepada Daud. Nah, itu sebabnya setelah itu Daud ngomong sama Siba, ya kalau gitu Mephiboset nggak usah punya tanah apa gini gitu. Segala kepunyaan Mephiboset wis ambilen ae. Itu ayat 4 gitu ya. Ini ceritanya supaya tahu latar belakangnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ya cerita sebenarnya daripada 2 Samuel 19 pasal yang 19 ayat 26 sampai 28. Nah, saya akan extend sampai ayat 30 supaya kita jelas sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, ini ceritanya Daud sedang bertemu dengan Mephiboset. Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku. Jadi hambamu ini maksudnya Mephiboset ngomong kepada Siba, pelanai keledai bagiku. Kenapa kok pelanai keledai? Supaya Mephiboset ini menungganginya, ingin naik keledai. Pergi bersama-sama dengan raja, maksudnya Raja Daud. Sebab hambamu ini timpang, jadi kakinya itu memang cacat. Dia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Jadi, karena keputusan Daud yang sedang tergesa-gesa itu, maka yang terjadi adalah Mephiboset kehilangan daripada tanah. Itu sebabnya Mephiboset mengatakan dia itu memfitnah. Kalau mengatakan Mephiboset itu ingin menguasai daripada Israel, itu tidak mungkin. Karena orang-orang Saul itu tidak memiliki kekuatan lagi. Jadi dengan apakah Mephiboset itu menggalang kekuatan? Ini kan aneh. Apalagi pada saat itu adalah pemerintahan yang berkuasa itu Absalom. Absalom itu adalah anaknya daripada Daud yang sedang memberontak. Apakah Absalom ada hubungannya dengan Mephiboset? Tidak ada. Mephiboset itu adalah anaknya Saul, sedangkan Absalom itu anaknya Daud. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau nggak ada hubungannya, sangat rendah sekali kemungkinannya untuk berkoalisi. Ya. Jadi kemudian ayat 28 dikatakan gini ya, walaupun seluruh keluargaku tidak lain seperti orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Jadi Mephiboset ini sangat-sangat sadar bahwa apa yang pantas didapat oleh keluarga Saul itu adalah hukuman. Bahkan tidak sembarang hukuman, tapi hukuman mati. Tapi nyatanya Saul ini, Mephiboset ini mendapatkan kasih karunia yaitu berupa dapat tanah, yaitu dapat, ya anggapannya dapat harta lah yang diberikan Daud. Jadi Daud ini masih menghargai daripada keturunan Saul. Apakah aku lagi dan untuk apakah aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Ya, jadi aku rasa ya, Mephiboset ini tujuannya bertemu dengan Daud bukan untuk mengambil daripada tanah yang sudah diberikan oleh Daud kepada Siba hambanya. Tetapi lebih ke arah bahwa Mephiboset itu ingin mengklarifikasi bahwa dia sama sekali tidak punya keinginan untuk mengkudeta Daud dengan cara menduduki Yerusalem. Itu tidak pernah. Ya. Terus kemudian ayat 29, raja mungkin sadar ya. Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Ya. Harusnya kalau misalkan Daud itu tahu bahwa Siba itu sedang memfitnah, harusnya logikanya ya Siba itu diusir ya. Karena Siba itu adalah hamba, tidak memiliki hak apapun. Hanya karena Siba itu dalam tanda kutip berpura-pura menyuap Daud. Nyuapnya dengan cara apa? Dengan cara ini loh ya. Bawa 200 kedul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan gitu ya. Terus itu penjelasannya Siba, ini kalau bahasa sekarang itu ya, presentasinya sangat mantap ya. Keledai ini bagi keluarga raja, ya toh. Roti dan buah-buahan bagi orang-orang raja untuk dimakan. Anggur untuk diminum di padang gurun ya. Semua tahu padang gurun panas. Diminumi anggur pasti senang. Wah, ya toh. Jadi mantap sekali apa yang dilakukan Siba ini ya.
untuk merebut daripada hati seorang Daud. Nah, ketika hati sudah disenangkan, terkadang pikiran-pikiran tentang pengambilan keputusan itu seringkali mengabaikan fakta-fakta yang ada. Nah, itulah sebabnya terjadi kejadian kayak gini nih. Daud mungkin agak malu mungkin untuk menarik keputusannya kembali. Terus kemudian ayat 30 ngomong ya, lalu berkatalah Mephiboset kepada raja setelah klarifikasi, setelah dengar keputusan Daud, biarlah dia mengambil semuanya aja. Jadi tidak apa-apa, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Jadi bagi Mephiboset yang berharga itu adalah bukan karena dia memiliki sejumlah tanah, tapi yang lebih berharga adalah ketika dia melihat Daud itu pulang. Oke, dan dari sini kita bisa lihat ya, apakah yang paling berharga dalam hidup ini adalah ketika memang Anda menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti rumah yang indah, gaji yang bagus, mobil yang bagus. Memang, kita harus akui itu adalah berkat Tuhan. Tidak ada satupun yang kita miliki yang bukan daripada berkat Tuhan. Semuanya itu anugerah Tuhan, semuanya berkat daripada Dia. Tapi seandainya pun kita tidak memiliki hal itu, masihkah kita bisa memuji Tuhan? Ataukah justru kita memuji Tuhan itu hanya karena kita menerima berkat-berkat itu? Ya, itu adalah hal yang perlu kita renungkan sama-sama. Saudara, di sini kita lihat alasan mengapa Mephiboset tidak mungkin memberontak. Yang pertama, Yerusalem merupakan kota yang direbut Daud. Tidak ada pendukung Saul di daerah itu. Jika masih ada pendukung Saul yang ingin keturunan Saul menjadi raja, maka pastilah mereka berada di daerah Binyamin. Sedangkan di Yerusalem itu daerah Yehuda. Yang kedua, Daud melarikan diri dari anaknya Absalom saat cerita ini ditulis. Karena Absalom itu ingin jadi raja, tidak ada sama sekali kekuatan dari pihak Mephiboset untuk memberontak melawan Absalom. Walaupun Daud pun merasa harus melarikan diri dari Absalom. Mephiboset tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi Absalom. Pasti. Kalau misalkan Mephiboset ingin jadi raja, dia harus mengalahkan Absalom terlebih dahulu. Baru setelah itu mengejar daripada Daud. Supaya segala potensi yang bisa menjadikan pihak lain menjadi raja selain daripada Mephiboset, itu bisa dihilangi semua. Tapi sekali lagi, Mephiboset adalah seorang yang pincang. Juga bukan orang yang sangat berpengaruh, mobilitasnya terbatas. Orang mungkin juga memandang dia sebelah mata karena kepincangannya. Jadi tidak ada intensi apapun bagi Mephiboset untuk merebut daripada tahta kekuasaan Saul. Dan dari sini kita juga belajar kelicikan daripada seorang yang bernama Siba. Kebohongan Siba ini yang bisa mengelabui daripada seorang Daud. Mungkin Siba yang memiliki 20 hamba di dalam 2 Samuel 9:10 sudah bosan menjadi hamba Mephiboset. Bisa saja. Dia ingin menghancurkan tuannya dan ingin menguasai segala milik tuannya. Tetapi cara yang dilakukannya itu adalah cara yang sangat jahat. Jadi Siba mendekati Daud, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bisa dilakukan oleh Daud terhadap dirinya. Bukankah Daud sedang melarikan diri dari Absalom? Kenapa kok Siba mendekati Daud? Bukankah ini kan lebih mudah kalau misalkan Siba itu mendekati daripada Absalom? Betul ya, logikanya kan gitu. Ya, tetapi Daud itu melarikan diri bukan karena dia terpukul kalah. Dia itu masih punya kekuatan yang sangat besar. Ya. Dan Siba juga memperhitungkan bahwa Daud tetap kokoh tahtanya sebab kekuatan Absalom di medan perang itu belum terbukti. Tetapi berbeda dengan Siba, Mephiboset tetap tidak punya kesempatan untuk menang, entah Daud ataupun Absalom yang bertahta. Jadi itu sebabnya kenapa Siba tidak memihak pada Mephiboset, malah pengen menjatuhkannya. Karena di pandangan mata Siba, Mephiboset ini ya, nggak punya kesempatan untuk menang, entah melawan Daud, entah melawan Absalom. Dua-dua ini nggak punya kesempatan menang. Peluang sukses Mephiboset hampir tidak ada kalau memihak Mephiboset. Kalau Siba memihak Mephiboset. Dengan Siba itu memihak Daud, setidaknya ada 50% untuk menang. Kelicikan Siba yang menyediakan makanan bagi Daud dan pasukannya dan keledai bagi keluarganya,
itu mengakibatkan dia menerima kebaikan Daud yang nilainya pasti jauh melebihi dari investasi yang dia sudah keluarkan untuk dalam tanda kutip menyuap Daud. Jadi ini rencana jahatnya berhasil, rencana jahat Siba. Saudara, dari sini kita lihat ya, jangan mudah kita diambil hatinya oleh orang lain hanya karena orang lain itu memberikan barang kepada kita. Ini bahaya. Karena seringkali penilaian kita tuh menjadi tidak netral. Ketika kita sudah menerima barang dari orang lain, terutama apabila barang dari orang lain itu adalah suatu barang yang kita sukai. Ini jadi membuat kita tuh tidak netral sama sekali. Nah, akibat daripada keputusan Daud yang tidak netral, itu adalah merugikan daripada Mephibosheth. Ya, untungnya pada waktu ketemu di 2 Samuel pasal yang ke-19, yang ini, Mephibosheth tidak ada tanda-tanda sakit hati. Tetapi, apakah setiap orang itu sama seperti Mephibosheth? Tidak juga. Bisa juga ketika kita ngambil keputusan, pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan kita, pasti akan membenci kita, hanya karena kita tuh terlalu mudah hatinya tuh diambil orang lain. Jadi hati-hati. Perhatikanlah orang-orang yang dekat dengan Anda. Apakah mereka benar bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, penuh dengan ketulusan, ataukah mereka hanya ingin berusaha mengambil hati Anda demi keuntungan mereka masing-masing. Perhatikan baik-baik orang-orang yang ada di sekitar Anda. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.